Hai semuanya, selamat datang di podcast hari ini. Saya Vanessa Tasya bersama dengan teman saya Geralda Siska. Dan dalam episode ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan bagi kehidupan kita bersama. Kira-kira apa ya sis? Wah, kira-kira bahas apa sih, Van? Nah, kita bakal ngobrolin soal dialog dan kerjasama antar umat beragama. Gimana sih kita bisa hidup rukun dalam keberagaman, apalagi di Indonesia yang punya banyak banget agama dan budaya. Wah, ini seru banget sih. Ini penting menurut aku. Soalnya perbedaan itu kan gak seharusnya bikin kita jadi terpecah, tapi justru bisa jadi kekuatan gak sih? Iya, jadi gini sis, kalau kita ngomongin dialog antar umat beragama, pertama-tama kita harus paham dulu nih bahwa setiap manusia itu diciptakan sebagai citra Allah, atau dalam bahasa kerennya itu Imago Dei. Oh iya, berarti maksudnya kita semua ini punya martabat yang sama tanpa melihat agama atau latar belakang kan? Bener banget, dalam kitab Kejadian 1 ayat 27 disebutkan kalau manusia diciptakan menurut gambar Allah. Jadi, kita ini dipanggil untuk hidup dalam kasih dan juga persaudaraan. Makanya, kalau ada orang yang suka merendahkan atau membeda-bedakan berdasarkan agama, itu sebenarnya bertentangan dengan nilai dasar kemanusiaan kita. Iya sih, harusnya perbedaan itu kan gak jadi alasan buat kita saling menjatuhkan. Justru kita bisa belajar dari satu sama lain, kayak di sekolah. Kalau kita punya teman yang beda agama, kita bisa saling menghormati kan? Iya, contoh sederhananya, kita bisa menghargai saat mereka menjalankan ibadah. Nggak ngomong sembarangan soal keyakinan orang lain, dan nggak gampang terprovokasi sama berita hoaks yang mengadu domba. Oh iya, Van. Ngomongin soal toleransi, aku jadi ingat kalau dalam ajaran sosial gereja, dalam dokumen dari Konsili Vatikan II, yang namanya Nostra Aetate, itu menegaskan kalau gereja menghormati semua agama dan mengajak umat Katolik buat berdialog dan kerjasama dalam membangun perdamaian. Iya, gereja juga menekankan kalau kita harus mengutamakan persatuan daripada perpecahan. Soalnya, kalau kita nggak membuka diri untuk berdialog, kita makin jauh dari satu sama lain. Setuju banget. Apalagi sekarang dunia kan makin global. Jadi kita harusnya punya pola pikir yang lebih terbuka. Kalau kita cuma melihat pandangan yang berbeda terus, kita kapan majunya? Nah, makanya gereja mengajarkan kalau nilai-nilai kebaikan itu gak eksklusif buat satu kelompok aja. Setiap agama punya ajaran kasih, keadilan, dan kedamaian. Jadi, tugas kita adalah memperkuat nilai-nilai itu, bukan malah memperbesar perbedaan. Kalau gitu, sebagai pelajar, kita bisa melakukan apa sih, Van? Biar kita semangat berdialog dan kerjasama ini bisa diterapin di kehidupan kita sehari-hari. Wah, banyak banget sis. Misalnya, yang pertama, menghormati perbedaan, yaitu jangan pernah mengolok-olok keyakinan orang lain. Yang kedua, kita bisa saling sharing soal budaya dan juga tradisi masing-masing dari teman yang berbeda agama. Yang ketiga, kita bisa ikut serta dalam kegiatan sosial, contohnya banyak event yang bisa mempererat persaudaraan, kayak contohnya bakti sosial ataupun diskusi lintas agama. Nah, yang terakhir, kita bisa menjadi agen perdamaian. Gunakan media sosial dengan bijak dan jangan gampang nyebarin berita hoaks yang bisa memecah belah. Bener banget. Kalau dari pengalaman aku sih, hal yang paling berpengaruh itu ya sikap kita sehari-hari. Kadang toleransi itu nggak harus ditunjukkan lewat hal besar, tapi dari hal kecil. Kayak berbagi makanan eh, ke teman-teman kita yang lagi berbuka puasa atau sekedar mendukung mereka saat ada perayaan keagamaan. Nah, iya, setuju banget tuh. Hal kecil tapi dampaknya sangat besar. Jadi, intinya kita semua itu kan diciptakan dari citra Allah dan dipanggil buat hidup dalam persaudaraan. Gereja juga ngajak kita buat gak nutup diri dan selalu terbuka untuk berdialog serta bekerja sama dalam membangun perdamaian. Sebagai anak kelas 12, kita punya peran penting buat jadi teladan dalam menjaga keharmonisan di lingkungan kita. Dengan sikap saling menghormati dan juga bekerja sama, kita bisa menciptakan dunia yang lebih damai dan juga penuh kasih. Semoga obrolan kita hari ini bisa menginspirasi teman-teman semua buat lebih terbuka dan menghargai perbedaan ya. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Jangan lupa share podcast ini kalau menurut kalian bermanfaat.
Bye-bye.